Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Ricky mau dijadikan Chimera oleh Zenith. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Ras sedang bingung. Dia bergumam, bahkan tidak ada bayangan dari paladin aneh itu beberapa hari terakhir ini. Aku tidak bisa mendalami lebih banyak di saat mengawasi kelompok Zenith setelah hari itu. Apakah terkubur di bawah tanah atau sudah hilang? Tidak lama setelah itu ada Ricky yang lewat dan dia menyapa Ras. Halo paman. Ayolah, seharusnya kamu memanggilku kakak. Baik kak. Apa kamu datang untuk menemui Jamin? Iya. Oh iya, kebetulan sekali kak. Aku juga ingin menyampaikan sesuatu pada kakak. Jadi aku dapat panggilan dari Dewa Zenith. Apa? Aku akan pergi ke rumah utama besok pagi. Ras bergumam. Apakah ini cara mereka bekerja? Menipu anak kecil seperti ini? Apa mereka tidak malu sebagai pelayan dewa? Meremehkan nyawa seorang anak kecil yang begitu polos. Ras berkata, itu bagus. Aku yakin kamu pasti akan menjadi tetua yang hebat. Iya, aku akan menjadi seseorang yang menolong siapapun, seperti kakak. Setelah berkata seperti itu, Ricky pun pergi. Ras berkata, kamu dengarkan? Besok pagi kita akan mengikuti kereta Ricky yang akan dikendarai. Kita pun sudah berada di keesokan harinya. Di sana ada Ricky yang mau berangkat. Ricky berkata, terima kasih sudah datang untuk melepasku pergi. Aku berjanji akan kembali setelah menjadi tetua. Tenang saja tentang Ana. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Terima kasih. Aku akan mempercayakannya kepadamu. Sudah, jangan khawatir tentang aku. Kamu pastikan kembali menjadi tetua yang hebat. Pastikan agar kamu tetap mendengarkan para sister. Dan juga jangan lupa untuk makan teratur walaupun kakakmu tidak ada. Aku akan menulis surat yang banyak untukmu dan akan kembali dengan cepat. Aku janji akan menjadi tetua yang hebat. Baiklah, aku akan menunggu kakak. Sehat selalu kak. Setelah itu Ricky pun pergi naik kereta kuda di sana. Di sana sudah ada Ras yang menunggu dia. Ras berkata, ayo kita pergi. Kita beralih di tempat Jamin berada. Jamin berkata, mereka sudah pergi. Sekarang saatnya kita lihat apakah serangga yang sedang bersembunyi sedang baik-baik saja. Sudah aku duga. Jejak dari Black Mana memang berasal dari kelompok Zenith. Ada 3 hal yang dibutuhkan untuk membuat defense Chimera. Pertama, sesuatu yang menjadi material utamanya. Itu sebuah tumbal. Dan tetua peringkat tinggi akan menanamkan kekuatan ke dalamnya. Hanya ada satu tetua peringkat tinggi di sekitar sini, yaitu adalah pemimpin Zenith. Dengan Ras dan para kesatrianya, mereka seharusnya bisa menghancurkan laboratorium eksperimennya. Dan di sisi lain, aku akan menghadapi tetua sialan itu.
itu akan menjadi skakmat bagi mereka. Kita beralih di tempat Zenith. Di sana ada tetua Zenith. Dia berkata, "Sepertinya sudah saatnya seorang anak yatim piatu akan menjadi paladin. Apa kamu bisa bertahan dalam eksperimen ini?" Sebelum tetua Zenith menyentuh Ricky, ada seseorang berkata, "Kamu seharusnya bermain denganku." Lalu menarik tetua tersebut. Tetua itu berkata, "Berani sekali kamu melakukan ini padaku. Kasar sekali bahasamu untuk seorang pelayan setia kelompok Zenith. Jadi kamu rupanya yang membunuh paladinku. Berani sekali kamu mengganggu rencanaku. Akan kuanugerahkan kamu penghakiman sang dewa, Battle Security." Dalam sihir Battle Security, kekuatan seorang tetua akan meningkat berkali-kali lipat. Dan di dalam sihir Battle Security akan berada dalam lindungan dewa. Jamin bergumam, jika Battle Security itu ada di level tetua, kemungkinan dia bisa menghancurkan batu yang sangat besar dengan satu tangan. Di sisi lain, tetua Zenith pun sudah menyiapkan sihir yang cukup besar. Dia berkata, "Aku akan menghabisimu dengan cepat." Tetua Zenith pun langsung menyerang Jamin dengan kekuatan yang berada di tangannya. Dia berkata, "Aku akan merobek seluruh anggota tubuhmu." Serangan tersebut hampir mengenai Jamin, tetapi untung Jamin bisa menghindarinya. Tetua Zenith berkata, "Bagaimana menurutmu kalau aku juga akan membuatmu sebagai material chimeraku? Apa kamu sebut ini kekuatan?" Ternyata Jamin dengan mudah menghilangkan kekuatan dari tetua Zenith. Tetua Zenith terkejut dan dia berkata, "Apa-apaan ini? Bagaimana kamu bisa menggunakan sihir hitam dalam Battle Security? Coba kamu lihat baik-baik siapa yang lebih unggul dari sihir ini." Sihir Jamin pun mencekram tetua Zenith sampai dia mengeluarkan darah. Tetua Zenith bergumam, Battle Security-nya sedang dimakan oleh kegelapan. Ini pasti tidak mungkin. Tetua Zenith pun terpental jauh sampai dia terbentur tembok setelah terkena serangan dari Jamin. Jamin pun mendekati tetua Zenith. Dia berkata, "Ada banyak sekali yang aku begitu penasaran darimu. Jadi aku harap kamu bisa memuaskan rasa penasaranku dengan jawabanmu. Apa kamu pikir aku akan mengungkapkannya kepadamu? Jangan salah mengira dulu. Aku tidak perlu sesuatu seperti kesedihanmu untuk membuka mulutmu." Jamin pun mengeluarkan sihirnya dan mengarahkan ke kepala ketua Zenith untuk mengetahui apa yang direncanakan oleh tetua Zenith. Kita beralih di suatu tempat. Di sana ada dua orang yang sedang kebingungan. Orang yang buruk rupa berkata, "Dasar kamu bajingan, di mana kamu? Eksperimennya jadi terlambat. Saya akan pergi dan memeriksanya." Tiba-tiba orang itu dibunuh oleh si buruk rupa. Dia berkata, "Kamu terlalu lambat. Aku bisa merasakan sesuatu keberadaan di atas." Di sisi lain, ada kelompok ras yang baru sampai di tempat Zenith. Salah satu kesatria di sana berkata, "Saya bisa merasakan angin dari sini. Itu artinya ada sesuatu di balik rak buku ini," ucap Ras. Ras bergumam, "Buku ini paling bersih di antara yang lain." Setelah Ras mengambil buku tersebut, tiba-tiba pintu rahasia terbuka. Ras berkata,
Hawanya begitu buruk. Semuanya bersiap. Tiba-tiba sebuah rantai menyerang Ras. Ras berkata, "Kekuatan macam apa ini?" Ras sampai terbental karena serangan tersebut. Ras berkata, "Sepertinya kita memang datang di tempat yang tepat. Dia adalah seekor chimera." Kita beralih di tempat Jaemin. Jaemin berkata, "Apakah ramalan itu dibuat-buat?" "Iya. Sampaikan kepada Kon semua yang baru saja kamu katakan." "Mengerti. Untuk berjaga-jaga. Sekarang, pergilah," ucap Jaemin. Setelah itu, ketua Zenith pun pergi. Jaemin bergumam, "Seharusnya dia tidak akan bisa mengatakan apapun tentang diriku. Sekarang, saatnya kita pergi." Jaemin pun merubah wajahnya menjadi tetua Zenith. Kalian penasaran apa yang akan dilakukan oleh Jaemin dengan merubah wajahnya menjadi tetua Zenith? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!